akan direkod. Iya. Jadi judulnya pelajari nasabmu, jalin silaturahim. Hadisnya itu diriwayatkan oleh Muhammad Abu Isa At-Tirmidzi. Muhammad Abu Isa At-Tirmidzi yang lahir 209, wafat 279. Jadi beliau wafatnya ketika berusia 70 tahun. At-Tirmidzi itu. Namanya adalah Muhammad. Juz 7 halaman 249. Haddasana Ahmad bin Muhammad akhbarana Abdullah bin Mubarak an Abdul Malik bin Isa As-Saqafi an Yazid maulal Munba'is an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahimi mahabbatun fil ahli masratun fil mal mansa'atun fil asar. Tuh bunyinya. Jadi telah menceritakan kata At-Tirmidzi kepada kami Muhammad. Jadi gurunya Muhammad At-Tirmidzi itu bernama Ahmad. Kami bin Ahmad. Kami menerima dari Ahmad bin Muhammad. Telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Abdul Malik bin Isa As-Saqafi dari Yazid Maula Al-Munba'isi dari Abu Hurairah. Jadi sahabatnya Abu Hurairah, kemudian tabi'innya Yazid, kemudian As-Saqafi, dan selanjutnya. Apa isinya? Rasul bersabda, belajarlah dari nasab kalian. Nasab itu turunan, atau kalau di Sumatera, ya Sumatera Utara apa namanya? Marga. Nah, kalau orang Sunda, silsilah turunan. Itu rata-rata 7 ya. Kalau Sunda makan ibu, nenek, bapak, kakek, bau, buyut, kait, siur, jangan wareng. Kait dulu, siur dulu, Pak. Pak Herman, saya kira hafal. Yaitu 7 turunan istilahnya itu ya. Jadi orang Sunda harus hafal 7 turunan minimal. Saya punya ayah Ahmad Satibi. Ahmad Satibi punya ayah Muhammad Karta, Muhammad Ilyas, Muhammad Ibrahim. Ibrahim adalah anu katinggang menara Cianjur. Jadi menara Cianjur jatuh itu kepada bawah saya, Ibrahim. Sekarang kita lihat perbandingan matan. Dari 7 muhadis yang populer, yaitu yang kita kenal dengan Al-Kutubus Sab'ah, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Hajjah, itu hanya 2 ulama yang meriwayatkan hadis ini. Tapi kalau rawi hadis lain mah banyak, ya. Tapi ini dari yang kita kutip dari 7 ahli hadis itu hanya 2, dan yang lainnya tidak. Dan 2 ulama tersebut adalah seperti tadi saya katakan Ahmad dan At-Tirmidzi, Ahmad dan Muhammad. Dan redaksinya ini. Jadi kata riwayat Ahmad nomor 8513, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli masratun fil mali mansya'atun
asarihi. Jadi kalau menurut riwayat Ahmad, man sa'atun fi asarihi. Kalau menurut riwayat Tirmidzi nomor 1902, man sa'atun fil asari. Jadi kalau man sa'atun fi asarihi ma ya. Kalau ini mah dengan alif lam. Jadi redaksinya berbeda. Jadi, dua redaksi itu atau dua rawi hadis itu ada yang menggunakan redaksi sama, ada yang beda. Bedanya adalah man sa'atun fi asarihi dan man sa'atun fil asari. Ini adalah sanadnya atau mata rantai hadis. Sedangkan yang kita bahas mata rantainya ya yang kita kaji saja hadisnya. Itu haddatsana Ahmad bin Muhammad, akhbarana Abdullah bin Mubarak an Abdul Malik bin Isa as-Saqafi an Yazid Maula al-Munba'is dari Abu Hurairah. Jadi kekhasan mata rantainya, kedua rawi menerima hadis dari gurunya masing-masing. Tapi kalau memperhatikan tabel tadi jelas sahabat, tabi'in, atba' tabi'in itu sama. Jadi sahabatnya sama, Abu Hurairah, tabi'innya sama, dan atba' tabi'innya sama. Baru ke bawahnya yang berbeda gurunya ya. Jadi gurunya yang berbeda. Imam Ahmad dari Ibrahim, dari Ibnu Barak. Sedangkan Imam Tirmidzi, gurunya adalah Ahmad bin Muhammad. Kita lihat riwayat masing-masing rawi. Tapi seperti tadi saya katakan, yang dikutip Ahmad bin Muhammad. Nah, beliau diriwayatkan hadisnya oleh Al-Bukhari, juga oleh At-Tirmidzi, tapi hadis yang lain. Al-Bukhari itu meriwayatkan sampai 21. At-Tirmidzi 36. Ibnu Hajar menganggap siqat. Ibnu Hajar itu siapa? Yaitu penyusun Bulughul Maram atau Fathul Bari. Dia wafat 852 Hijriah. Menerima dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu wafat 181. Itu beliau atba' tabi'in. Kemudian dari Abdul Malik bin Isa as-Saqafi. Oleh para ulama disebut atau termasuk masih atba' tabi'in. Oleh Abi Hatim dianggap sahih. Oleh Ibnu Hibban, Ibnu Hajar juga menganggapnya sahih. Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi hanya satu hadis dari beliau. Dari Yazid. Yazid ini diriwayatkan hadisnya oleh Imam Ahmad sebanyak 3 hadis. Dan oleh Tirmidzi 2 hadis. Kemudian Al-Bukhari meriwayatkan dari beliau 9 hadis. Dan dianggap oleh Ad-Dhahabi sebagai siqat, orang yang dapat dipercaya. Dari Abu Hurairah, nah kalau Abu Hurairah mas sudah sering saya bahas. Beliau masuk Islam tahun ke-8 Hijriah dan wafat 57 Hijriah. Beliau adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul. Tarikh hadis sekarang, berikutnya. Sejak dahulu kala orang Arab telah biasa menghafal dinasti, marga atau nasab atau turunan. Bahkan hingga Nabi Ibrahim. Sehingga puluhan jumlahnya. Hadis ini mengajarkan agar bukan hanya hafal turunan itu. Marga mana? Tapi mengkaji keunggulan turunan.
bukan dibanggakan, tapi dijadikan pelajaran. Makanya ta'allamu. Jika ada turunan yang buruk atau turunan yang baik, yang buruknya kita hindari, kita tinggalkan, yang baik kita ikuti. Tapi mengenal turunan itu harus ulah paremen obor. Karena kalau paremen obor kadang-kadang apa namanya, kawin atau nikah dengan yang ada nasab gitu kan. Itu jadi kalau jelek bukan untuk dijelekkan, kalau baik bukan untuk dibanggakan, tapi itu dipelajari. Kedua, sejarah kedua, di Arab telah biasa nasab itu merupakan kebanggaan turunan. Sehingga kota, kampung, atau daerah itu sering diambil dari nama tokoh turunan. Jadi kalau kita datang ke Arab, khususnya Arab Saudi aja ya, Arab Saudi itu kampung teh pakai Bani, ada Bani Hashim. Kalau Bani Hashim nggak ada kampung ya, karena terlalu besar Bani Hashim. Itu ada Bani Sulaim, Bani Salim, Bani Khojroj, Bani Kunaiko kalau ya Yahudi ya. Kalau di Mekah ya Bani Tamim. Jadi itu kampung teh pakai Bani gitu. Kalau di Indonesia makan di Sunda ya, itu ayah kampung Bani. Di Garut ayah, di Garut malahan rada rame gitu ngaranna teh di Garut mah kampung teh. Ya rada rame kan macam-macam gitu. Jadi di Arab mah pakai Bani gitu, kalau kampung gitu. Di Arab di Mekah ada Bani Umayyah, ada Bani Abbas. Di Yahudi ada Quraidah, ada Kunaiko, Khajraj, dan bani-bani yang lain. Nah, Rasul juga kan dihafal itu turunannya. Rasul itu putra Abdullah putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib terus sampai Bani Hashim. Itu turunan. Nah, jadi hadis ini mengatakan boleh Anda mengenal turunan, dipersilahkan, tapi untuk diambil pelajaran supaya ulah paremen obor. Kemudian hadis tashih hadis ini. Hadis ini walaupun dipublikasikan oleh dua orang muhadis dalam Kutubus Sab'ah, yaitu Ahmad dan Tirmidzi, tapi dimasukkan oleh Nasiruddin Albani, yaitu yang wafat 1999 Masehi, sudah berapa tahun? 25 ya. 25 tahun yang lalu, 24 tahun yang lalu ya. Pada silsilah Al-Hadis As-Sahihah itu ditandaskan oleh beliau, Sahih At-Tirmidzi juga, itu sebagai hadis sahih oleh Albani. Dan kata At-Tirmidzi, hada hadisun goribun min hadal wajhi. Hadis ini gorib, tidak begitu ramai dipopulerkan, tidak begitu masyhur dari jalur ini. Jadi walaupun dianggap gorib oleh At-Tirmidzi melalui jalur ini, tapi melalui jalur lain cukup banyak yang meriwayatkan. Di antaranya At-Tabarani yang lahir 260, wafat 360. Kemudian Al-Hakim dalam Mustadrak. Hakim juga namanya Muhammad Al-Hakim. Kemudian Al-Baihaqi. Dan Al-Baihaqi itu sebagai muhadis terakhir 458. Sekarang kita kepada tahlil syarah. Ta'allamu min ansabikum. Ta'allamu, perkataan ta'allamu bisa dimaknai belajarlah, bisa bermakna pelajarilah. Apa bedanya belajarlah dan pelajarilah?
Kalau belajarlah, maka nasabnya guru. Apa? Gurunya nasab. Balik nasabnya guru. Jadi nasabnya jadi guru. Jadi, kalau itu belajarlah. Tapi kalau pelajarilah, ya apa? Kalau pelajarilah yang dipelajarinya. Jadi otodidaknya boleh otodidak, tapi kalau pelajari berarti yang dipelajarinya nasab. Tapi kalau belajarlah gurunya nasab. Ya. Maka gurunya kalau dimaknai belajarlah, gurunya adalah min ansabikum atau turunan, utama jalur ke atas seperti bapak, kakek, paman maupun kaum kerabat lain. Sebagaimana dikutip oleh Al-Mubarakfuri. Al-Mubarakfuri yang kutip di sini, yang saya kutip di sini adalah penyusun Tuhfatul Ahwadi. Jadi Bapak dan Ibu kenal Al-Mubarakfuri itu ada penyusun Tuhfatul Ahwadi, ada Sofiur Rahman. Al-Mubarakfuri itu penyusun Sirah Nabawiyah. Kalau Sofiur Rahman Sirah Nabawiyah mah orang India, itu lengkap Sirah Nabawiyahnya dibahas. Itu mah abad ke-14 Sofiur Rahman. Sama dengan Imam Nawawi ya. Imam Nawawi itu ada abad ke-7. Yahya bin Yahya, dan juga dikenal Abu Yahya Nawawi ke-7. Ada juga An-Nawawi abad ke-14. Itu Al-Bantani. Orang Banten. Itu An-Nawawi. Itu abad ke-14, itu mah ketika wafat berusia 86 tahun. Jika diartikan belajar ialah, maka objeknya atau nilai pelajaran nasab mencari ilmu dari mereka. Belajar min ansabikum dari nasab tentu saja banyak sekali nilai yang mesti diambil dari mereka. Baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga maupun bermasyarakat, termasuk juga tentang akidah, ibadah, dan muamalah. As-Syaukani yang wafat 1250 mengatakan bahwa mengenal seluruh anggota keluarga dan kaum kerabat itu sangat penting dalam kehidupan. Itu kata As-Syaukani. As-Syaukani itu penyusun kitab Nailul Autor dan kitab Faidul Qadir. Yang saya kaji di sini kitab Faidul Qadir itu 1250. Berbagai suku bangsa punya ciri khas masing-masing dalam urusan turunan, marga atau nasab. Bahkan ada yang menjadi hukum adat nasab itu, seperti di Minang, adat basandikan syara, syara basandikan kitabuloh. Itu jadi berkaitan dengan pembagian waris, karena di Minang ya, orang Minang ya. Ya. Oh, di topik di luar. Di luar. Minang itu ada harta yang mapai melalui jalur wanita. Sehingga di dalam membagi waris itu kita harus tahu, ini orang Minang itu mana harta warisan, mana harta pusaka yang turun-temurun lewat wanita. Tapi minggu yang lalu saya di Sukamenang, profesor yang wafat, saya bagikan waris. Kebetulan dua-duanya orang Sunda, jadi tenang aja. tidak ada perdebatan. Jadi cepat gitu ya. Dari asar, selang dulu, sholat maghrib, makan dulu, selesai. Makanya saya sekarang sedang ngehancak bab waris ini. Jadi ngehancak seetik gitu. 6 menit, 7 menit bisa di TikTok. Terus sekarang sudah nomor 17 di YouTube 17. Jadi ngehancak. Kan buku waris itu kan sudah saya susun bukunya. Nah, kalau bukunya kan kadang-kadang sekarang mah sudah males gitu baca buku teh. Jadi
banyak jamaah yang senang mendengar TikTok dan YouTube, maka saya susun secara berangsur pendek-pendek ya. Satu bagian ya nggak tahu sampai berapa dalam satu buku, kan 200 halaman buku warisnya. Nah, jadi di Sumatera Barat itu aturan marga, dan dengan nama marga tersebut ada Nasution, ada Silalahi, ada lagi apa ya, dan Arab juga itu hafal, seperti minantu saya Bawazir. Jadi pas oh itu yang mendirikan Masjid Al-Aziz Bawazir. Saya tanya, kamu hafal nggak itu yang mendirikan Al-Aziz Masjid hafal dia. Bawazir ini mah melalui ini jalurnya. Jadi itu ke Salafi gitu, ke Basalamah gitu ya. Kalau Bawazir ini mah ke Al-Irsad, Bawazir ini mah ke macam-macam dia hafal. Jadi turunan itu orang Arab itu ternyata hafal gitu ya. Jadi karena di Arab betul, dan itu terus saya tanya puncaknya siapa itu Bawazir itu? Oh itu katanya Abbas, Ibnu Abbas. Oke, jadi turunan Ibnu Abbas di Arab itu ya. Jadi ketentuan adat itu berdampak. Jadi karena ada pernikahan dan itu di sana ada yang tidak boleh gitu, nikah dengan marga ini dengan marga ini itu ada larangan hukuman seperti itu. Sama juga di Sumatera ya. Sumatera juga begitu ada. Tapi kalau ingin bebas ya pindah saja, banyak hijrah. Kalau sudah hijrah mah beda gitu. Marga. Jadi yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan itu ada di sana. Kemudian Abu Ubaidah yang wafat tahun 18 Hijriah, itu yang ketika meninggal peristiwa wabah di Ahwas. Jadi pernah COVID di Ahwas itu. COVID zaman ayeuna. Itu Abu Ubaidah wafat di situ. Kena taun atau kena pandemi. Dikisahkan oleh Al-Marogi yang wafat 1364 Hijriah bahwa di Arab dikenal dengan 7 turunan. Itu harus 7 turunan. Pertama Sa'ad, kedua Qabilah, 3 Imaroh, 4 Baten, 5 Fahad, 6 Usailah atau Fasilah, 7 Al-Ashirah. Itu 7 turunan. Jadi urutan nomor 1 sampai 7 adalah semakin banyak jumlahnya. Jadi kalau Bani Hashim itu kan turunannya kepada Rasul. Kalau Bani Umayyah turunnya kepada Umar bin Khattab. Kemudian Bani Abbas ya kepada dinasti Abbasiyah. Dan itu sempat terjadi peperangan antara Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Itu tahun 132. Dan Bani Umayyah terusir sehingga kekuasaan di bawah Bani Abbas. Dan pada tahun 40 juga antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim, Ali bin Abi Thalib. Jadi itu kadang-kadang terjadi begitu dalam unsur politik. Makanya di Indonesia lagi tersusun Bani Soekarno. Nah, itu Megawati sekarang pengennya presiden itu Puan. Ya, itu pengennya Bani Soekarno. Tapi Jokowi nggak mau Bani Soekarno, makanya wali kotanya anak Jokowi, Bani Jokowi. Ya, Gibran. Terus nanti juga adiknya juga masih masuk. Wakil presiden juga Pak Ma'ruf Amin
kan dicalonkan putrinya di Banten dalam rangka Bani. Di dalam rangka Bani. Ya kalau Bani Israel itu keturunan Israel. Israel itu adalah Nabi Yakub. Jadi yang atasnya Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu kan punya anak Ishak dan Ismail. Nah, Ishak punya anak Yakub. Yakub itu namanya Israel. Maka Bani Israel ke bawahnya. Kalau Rasul bukan Bani Israel, tapi Bani Ismail. Karena Nabi Ibrahim itu kan tadi Ishak dan Ismail. Nah, Ismail punya keturunan itu Arab. Ya, antara lain Nabi Syuaib, Nabi orang Baduy punya turunan juga di Baduy, tapi untuk ayah kaitannya sareng Rasul. Jadi itu Bani ya. Ya. Badui, kalau di Arab mah bukan Baduy. Kalau Baduy mah di Banten. Ya, itu Badui namanya. Ya, Badwiyun. Itu istilahnya Al-A'rab, bukan Arab, Al-A'rab. Ya, Badui. Kalau Badui mah di Banten. Kalau Badui juga ada nasabnya. Ada nasabnya. Jadi seperti yang sekarang berkuasa di Saudi Arabia, itu keturunan Badui. Kan panjang deh nanti ceritanya. Kalau Saudi jadi panjang lagi. Ya nggak apa-apa, pokoknya bukan turunan Rasul gitu. Kalau turunan Rasul mah ya Bani Hashim. Kalau itu mah Abdul Malik ya, Raja Abdul Malik pendirinya Saudi itu dari Badui yang Diriyah itu sekarang Riyadh. Jadi orang kampung Najd ya, kalau Rasul kan Hijaz, kalau itu mah Najd jauh Pak 1000 kilo antara Mekah dengan Riyadh itu ya. Yang berkuasa itu sekarang keturunan Badui. Jadi tapi karena Abdul Malik itu kan orang hitam, tapi karena nikah dengan yang putih-putih, jadi nikahnya itu kan sampai 27 kali dia nikahnya. Jadi dari 27 itu punya keturunan gitu. Kalau sudah punya keturunan ya dicerai untuk kawin lagi kepada yang lain, sehingga sekarang itu dari raja sampai tingkat kecamatan turunan Abdul Malik. Dan raja sekarang masih putra Abdul Malik, Salman bin Abdul Malik. Makanya Salman juga sudah dinasti kepada Muhammad bin Salman. Jadi kalau Pak Jokowi mau mengangkat putranya Gibran, yaitu nurut gitu ya, nurutan itu, atau Bu Megawati ingin jadi puan, ya nurutan sedikit gitu. Ya kalau Anies tidak membangun dinasti gitu. Ya, makanya Anies itu dengan Solo siapa? Surya Paloh. Anies dengan Surya Paloh itu perubahan namanya. Jadi perubahannya itu antara lain perubahan dari dinasti gitu. Ya, koalisi perubahan. Karena itu ngeganti dinasti. Sebab kalau Megawati pasti dinasti, atau Jokowi juga pasti dinasti, makanya koalisi perubahan mau diganti gitu, sistem begitu. Ya itulah kira-kira ya. Kemudian kembali lagi jadi mu'tamad ke Al-Qurtubi, orang Cordoba ini mah, yang wafat 671 mengatakan bahwa beberapa kabilah itu beberapa di bawah kepemimpinan Sa'ab, dan Sa'ab memimpin berikutnya. Jadi oleh karena itu, jika saat ini terdiri dari berbagai bangsa dan bersuku bangsa, ingat asal usul yang sama. Jadi turunan juga dijadikan jangan dijadikan sombong
atau kebanggaan. Jangan pula menghina keturunan lain. Karena menghina keturunan lain dan membanggakan diri itu merupakan adat jahiliyah. Rasul bersabda, arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyahah. Hadis ini sudah dibahas. Nomor seberapa nanti oleh Ibu dan baca dibuka. Makalahnya masih ada. Jadi hadis ini mengecam keras adat jahiliyah yang masih dipelihara di kalangan umat. Pokok umat Islam tapi masih adat jahiliyah, yaitu berbangga-bangga dengan turunan. Kemudian mencela turunan lain. Atau mencari hujan dengan atau rezeki dengan perbintangan. Astrologi, bukan astronomi. Kalau astronomi harus dipelajari. Astrologi. Astrologi itu ya semacam ada bintang-bintang ya. Ada bintang Keyeup Apu, ada bintang Domba Garut. Keyeup Apu itu Cancer kan. Domba Garut itu Leo apa? Pisces, ada Lauk Emas. Ya. Ada Singa ya. Itu dilambangkan. Itu adat jahiliyah. Jadi meratapi orang mati juga adat jahiliyah. Nah, itu masih berjalan di kalangan umat. Keterkaitan dengan turunan karena membangga-banggakan turunan atau nasab itu bukan untuk menyombongkan diri, maka masuk jahiliyah. Menghina nasab lain karena telah melecehkan turunan. 3, minta rezeki dengan perbintangan karena berkaitan dengan kelahiran seseorang atau turunan. Seperti saya lahir bulan Juli, bintangna, geodakna, Keyeup Apu. Karena Cancer. Ya, Keyeup Apu. Cancer itu. Jadi dikaitkan gitu. Kemudian meratap karena bersedih dengan kematian turunan. Kan meratap apa? Berduka itu dalam Islam cuma 3 hari. Tidak boleh melebihi 3 hari. Yang 4 bulan 10 hari itu seorang istri ditinggal wafat. Hanya kemarin di Sukamenak saya membagikan waris. Saya tanya, Ibu, Bapak sudah lama meninggalnya? Acan Pak, sudah baru 1 bulan. Bagus saya bilang. Bagi waris itu untung lila-lila. Karena apa? Kalau sudah lama itu suka berubah ke hayang nanti. Anak-anak tesok parasya. Ya, dan kemarin itu ada cerita ya. Jadi antara anak perempuan dengan anak laki-laki itu dibagi rata 10 tahun yang lalu. Itu turunan yang lain ya, keluarga dari almarhum itu ada. 10 tahun yang lalu karena si laki-lakinya, anak lakinya ridho. Udah aja disedekahkan kepada anak perempuan jadi sama rata. Itu 10 tahun yang lalu. Sekarang digugat oleh yang laki-laki. Iya, oleh anak yang laki-laki itu digugat. Yang perempuan, baheula cenah urang salah. Nggak bagi rata. Harta ibu bapak itu dibagi rata. Soalnya lelaki itu 2 kali lipat perempuan. Maka sekarang digugat ke pengadilan. Jadi keluarga jadi musuh. Makanya saya katakan, mata oge bagus. Ibu ini membagi waris berdasar syariat Islam. Jadi saya tuntaskan waktu itu berdasar syariat Islam. Jadi selesai, suruh ditanda tangan, kemudian nanti disaksikan oleh notaris. Notaris. Sebab kalau pengacara makan belum apa-apa sudah 10%. Kalau ke Ustadz makan enggak. Nggak ada tarif. Nggak ada tarif. Jadi walaupun miliaran hartanya ya nggak ada tarifnya. Berapa tarifnya? Saya bilang tidak ada tarif, terserah. Ngasih amplop 1,5 juta lumayan. Ya merangkap. Tapi kasihan nanti notaris gawe pembagian tugas.
tugas. Lumayan pulang teh, oh ya 1,5 juta ya, alhamdulillah. Jadi membanggakan. Ada juga yang 250.000. Ada, kita mah di Riung Bandung. Ya. Tapi kan di abdi mah lebih hoge dijemput kan di Riung Bandung tos beres sabaraha amplopna 250.000 ke syukur aja. Itu dijemput atau datang ke rumah. Kemudian menghina turunan itu adat jahiliyah ya. Jadi bani itu penting. Oleh karena itu nasab itu ada Bani Hashim, Bani Abbas, ada Bani Umayyah, ada Bani Salim. Dan ternyata kalau di Saudi nama Bani itu laki-laki, turunan itu laki-laki. Ya, jalurnya laki-laki, bukan jalur perempuan. Walaupun di dalam keturunan Rasul ada muncul perbedaan paham. Makanya ada habaib kan? Ada syarif. Ada syarif. Seperti nenek saya itu Lasmini namanya, itu turunannya perempuan itu syarif karena kepada Rasul gitu. Itu nenek. Kalau kakek itu dari tadi Muhammad Kara, Muhammad Ilyas, Ibrahim dan sebagainya itu ke Arya Wirata Datar dalam Cianjur terus kawin dengan Sumedang dan sebagainya, itu ke Pajajaran. Jadi keturunan Bani Pajajaran, Bani Siliwangi. Nah itu kalau kita kenal itu, oh tahu turunan lumayan jadi pelajaran, ya. Jadi pelajaran. Jadi seorang pendidik atau orang tua mempunyai peranan penting tuh, mengenalkan nasab. Bagaimana mungkin anak atau turunan mengetahui nasab tanpa bantuan orang tua? Kalimat yang menjadi pangkal hadis ini mengandung makna. Pertama, ambillah pelajaran dari nasab. Kedua, pelajarilah nasab, mana yang baik diikuti, mana yang buruk ditinggalkan. Nasab itu mesti dikenal turunan, hingga tahu betul turunan siapa yang berkaitan dengan waris, pernikahan, hubungan sesama. Kemudian keempat, nasab itu merupakan sumber pelajaran. Dan nasab ke atas itu sekaligus menjadi guru. Jadi walaupun tadi ada istilah Rasul mah sampai ada habaib, itu kan Rasul itu kan tidak punya anak laki-laki. Anaknya itu yang hidup sampai dewasa, sampai menikah cuma satu, yaitu Fatimah. Karena yang lain mah meninggal sebelum punya anak. Ada Zainab, Ummu Kulsum, putranya ada Qasim, ada Ibrahim, itu tidak punya turunan. Jadi sekarang habaib itu keturunan Siti Fatimah. Jadi lebih sebetulnya para habaib sekarang itu lebih kepada Bani Abu Thalib. Ali bin Abi Thalib kan. Ali bin Abi Thalib, tapi Bani Hashim. Jadi di kalangan ulama itu berbeda. Makanya salah satu pendapat fatwa dari Abdul Wahab, Muhammad bin Abu Wahab, itu penasehat agama di bidang kerajaan Saudi, itu tetap hormat kepada keturunan Rasul, ada fasilitas khusus di sana juga, tapi beranggapan yang berkuasa itu bukan harus turunan mereka, gitu, siapa saja. Kemudian matasilun bihi arhamakum, turunan yang harus dipelajari utamanya untuk matasilun yang bisa menghubungkan tali silaturahim. Tasilun itu dari wasola, wasola yasilu silatan. Makanya jangan ditasjid, silah jangan, silah, silaturahim. Karena wasola yasilu silatan. Nah,
Arhamakum jama dari rahim. Menurut Abi Hatim yang dikutip oleh Al-Asqalani 852 merupakan bentuk jama dari rohim atau rohmun, melambangkan kasih sayang, kekeluargaan, karib kerabat secara luas. Sebagian ulama mengatakan bahwa perkataan rohim itu termasuk nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rahim. Makanya bukan silaturahmi, silaturahim. Karena dari rahim itu. Tapi kan di kita silaturahmi. Tapi kalau yang lebih tepat itu silaturahim. Jika dipahami sebagai nama Allah, maka silaturahim mengandung makna menyambung hubungan baik dengan Allah. Nah, jika putus, sama dengan putus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam Fathul Bari. Jika perkataan rahim itu diambil dari istilah kandungan ibu, yang ibu punya rahim, maka itu mengandung arti menyambungkan kekeluargaan. Jika dipahami secara bahasa kasih sayang, maka silaturahim menjalin kasih sayang. Pentingnya silaturahim itu tidak diragukan lagi. Sering dibahas ya, kalau bab silaturahim bulan Syawal karena. Jadi Ar-Rahim itu mu'allaqatun bil arsy. Itu hadis ini diriwayatkan dari Aisyah yang wafat 57 Hijriah. Taqulu man wasolani wasolahullah wa man qata'ani qata'ahullah. Jadi rahim itu berkaitan dengan arsy Allah. Jadi kalau putus, putus dengan Allah. Nyambung dengan arsy Allah. Ya, hadis ini memberikan penjelasan bahwa rahim itu kasih sayang itu terpaut dengan arsy Allah. Kedua, barang siapa yang menjalin kasih sayang sama manusia atau silaturahim, maka tersambung dengan arsy. Dan orang yang tidak mau bersilaturahim berarti putus dengan arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus mengandung perintah, jika ingin tersambung dengan arsy Allah, maka jaga selalu silaturahim sama manusia, jangan putus. Kemudian kelima, jangan putuskan silaturahim, sebab akan memutuskan hubungan dengan arsy. Oleh karena itu Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah dikubur di Thaif berkata, ittaqul arham wasiluha. Jagalah kekeluargaan dan jalin silaturahim. Wattaqullah wal arham, ittaqullah wal arham itu ittaqul arham juga. Fa inna silaturahim mahabbatun fil ahl. Itu akan menjalin kasih sayang dalam keluarga. Silaturahim itu. Jadi menumbuhkan kecintaan, menjadi timbul kasih sayang dengan turunan atau silaturahim itu. Mahabbatan fil ahl. Jadi saling mencintai dalam keluarga itu mewariskan kesehatan lahir dan batin kan, karena membuat rasa gembira ketika berjumpa. Kalau turunan menurunkan tingkat stres ya, karena bisa berkomunikasi bebas, meningkatkan kekebalan tubuh karena fisik menjadi tentram, menjaga kesehatan pada jantung karena peredaran lancar. Karena saling mencintai, makanya dulu waktu Rumah Sakit Islam berdiri kan, saat itu saya jadi kepala ketua penasehat Rumah Sakit Islam. Itu saya jadi ketuanya 10 tahun. Lama encan masuk dananya Rumah Sakit Matak itu digaji.